Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama saya, Pendeta Esther Manurung, Pendeta Jemaat dari GPIB Ebenezer Palangkaraya, Pospelkes Sola Gracia Betang Nalong, bersama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu kita persiapkan terlebih dahulu bacaan kita yang diambil dari kitab Yehezkiel, pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama, hingga ayatnya yang kelima. Apabila kita sudah menemukannya, kita biarkan Alkitab kita tetap terbuka ataupun gadget kita tetap menyala. Kita memohon bimbingan Roh Kudus, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada kesempatan ini kami ingin merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mohon Tuhan berkati kami, sertai kami, tuntun hati dan pikiran kami, sehingga hati dan pikiran kami boleh tertuju hanya kepada kebenaran firman Tuhan saja. Untuk itu ya Tuhan, berfirmanlah karena kami sudah mempersiapkan hati dan pikiran kami. Amin. Yehezkiel 2 ayat 1-5 menyatakan, panggilan Yehezkiel. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku dan ditegakkannyalah aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada pagi hari ini adalah tentang utusan Allah. Berbicara tentang utusan, saya yakin dan percaya beberapa dari kita pasti pernah menjadi seorang utusan. Baik itu menjadi seorang utusan untuk menghadiri suatu kegiatan tertentu, maupun menjadi seorang utusan untuk melakukan sesuatu. Kalau hanya sekedar menjadi utusan untuk menghadiri suatu kegiatan tertentu, mungkin kita masih aman. Karena kita hanya tinggal datang, duduk manis, diam, mendengarkan, mengikuti acara hingga acara berakhir. Tapi lain hal Bapak Ibu, kalau kita menjadi seorang utusan untuk melakukan sesuatu. Yang dalam hal ini menyuarakan tentang kebenaran kepada orang-orang yang degil hatinya. Inilah yang dialami oleh Yehezkiel, Bapak Ibu. Dalam pembacaan kita dikatakan Allah menyebut Yehezkiel dengan istilah anak manusia. Nah, ungkapan ini hendak menyatakan kepada kita, sekalipun Yehezkiel adalah seorang manusia, tapi Yehezkiel dipakai Allah, dipanggil Allah, diutus Allah untuk berbicara atas nama Allah kepada bangsa Israel. Dan Bapak Ibu, tugas yang diemban oleh Yehezkiel adalah tugas yang tidak mudah. Karena dia harus melunakkan hati bangsa Israel, yang di dalam pembacaan kita Allah sendiri yang menyebut mereka dengan bangsa pemberontak, agar mereka bertobat, berbalik kepada Allah. Nah, Yehezkiel harus punya kesabaran yang ekstra. Dia harus punya komitmen yang sungguh-sungguh. Karena apa? Karena berhadapan dengan orang yang degil hatinya, berhadapan dengan pemberontak, kalau tidak memiliki kesabaran yang ekstra, kalau tidak memiliki komitmen yang sungguh-sungguh,
dia pasti akan lelah dan pasti akan mudah menyerah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan iman kita pun, dalam perjalanan hidup kita pun, kita pasti akan mengalami apa yang Yeskiel alami, di mana kita dipanggil, kita diutus oleh Allah untuk melakukan suatu tugas yang dalam hal ini salah satunya adalah menyuarakan tentang kebenaran. Ketika kita menyuarakan tentang kebenaran, Bapak Ibu, kita akan diperhadapkan dengan suatu tekanan yang akan membuat kita menjadi takut untuk menyuarakan tentang kebenaran tersebut. Kita bisa ambil contoh sidang perkara yang ada di media berita. Bagaimana tekanan itu membuat keadaan semakin sulit, bagaimana tekanan itu membuat keadaan semakin runyam, bagaimana tekanan itu membuat keadaan semakin menakutkan untuk orang yang diutus menyampaikan suatu kebenaran. Nah, firman Tuhan hari ini ingin mengatakan kepada kita, ingin mengingatkan kepada kita, lanjutan dari pembacaan kita ada di ayat 6 dan ada di ayat ke-9. Dan engkau, anak manusia, janganlah takut melihat mereka maupun mendengarkan kata-katanya, biarpun engkau di tengah-tengah onak dan duri dan engkau tinggal dekat kalajengking. Janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Allah katakan, jangan takut, jangan gentar. Karena apa? Di ayat yang ke-9, di pasalnya yang ketiga, dinyatakan, seperti batu intan yang lebih keras daripada batu, kuteguhkan hatimu. Janganlah takut kepada mereka dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Janji Tuhan, Tuhan akan meneguhkan kita. Untuk itu jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas, jangan bimbang ketika Tuhan memanggil dan mengutus kita untuk menyuarakan suatu kebenaran. Memang akan ada banyak tekanan, tapi Tuhan katakan, jangan takut, aku akan meneguhkan engkau. Roh Kudus menolong kita dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan Tuhan di dalam kami merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini kami diingatkan kembali ya Tuhan, bahwa kami adalah seorang utusan Tuhan, di mana kami dipanggil untuk menyuarakan tentang kebenaran. Kuatkan kami ya Tuhan untuk dapat menyatakan kebenaran di dalam keseharian kami, karena Engkau sendiri tahu ya Tuhan, ketika kebenaran itu disuarakan, akan ada begitu banyak tekanan, akan ada begitu banyak tantangan yang akan kami hadapi, yang akan membuat kami menjadi takut, menjadi cemas untuk menyatakan kebenaran tersebut ya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya ketika Tuhan ada bersama dengan kami, Engkau akan meneguhkan hati kami sehingga kami berani, kami kuat untuk berkata-kata yang benar, berkata-kata yang jujur menjadi utusan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hari ini kami mau dipakai Tuhan untuk menyatakan tentang kebenaran. Layakkan kami sehingga kami boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami, dan kami pun boleh memuliakan nama Tuhan lewat tindakan dan tutur kata kami di dalam keseharian kami. Inilah doa kami ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya.
Amin.